bekas-bekas penyimpanan amunisi itu Pak ya. Besi ya, ini memang ini peninggalan besi. Masya Allah, jadi ini mungkin temboknya dilapisi besi gitu Pak? Sering di sini kejadian kesurupan. Sering orang bikin video prawedding, kadang memotret kelihatan wajah perempuan Nampak, Pak? Kenapa sering? Kenapa? Di bawah laut ada yang dipendam di sini kan. Yang buat senjata jalan gini Mbak. Iya, kan ada iya. air rel gini, nah gini. Nah, Meriam ya Pak ya? meriam. Nah dari sini ini dipantau ya. Jalan, itu loh. Nah itu ada harimau, nah jalan ke sana itu harimau. Loh, tak pikir penusungan ular ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu bagi kita semua. Jadi kali ini kita akan ke sebuah bangunan yang sangat kuno, yang mana ini adalah benteng pertahanan terbesar. Nah konon dulu untuk membangun benteng ini menghabiskan dana yang sangat banyak. Nah benteng ini adalah benteng pertahanan Belanda ya, pada zaman Hindia Belanda dulu. Tepatnya itu ada di pinggir laut. Ini kita juga melewati ini ya, apa namanya, rawa-rawa. Nah langsung aja kita ke sana, kita cari tahu seperti apa sih bentengnya ini. Itu ngapa orang ya? Teman-teman bisa lihat itu di atas batu. Ada orang ya itu ya? Ngapain ya orang di situ ya? Nah, di pinggir laut. Nah, lihat bentengnya masih penuh semak belukar. Nah, ini ada bapak-bapak, kita samperin. Bapak permisi, selamat sore. Selamat sore. Bapak siapa? Pak Agus. Pak Agus ya, Pak Agus penjaga dari benteng ini ya Pak ya? Ya saya dulu kan penjaga parkir di sini. Nah, di sini ini kan kita juga sambil mengawasi dari pengunjung-pengunjung lain. Oh. Takutnya ada apa-apa gitu. Oh iya ya. Ini betul benteng peninggalan zaman Belanda ya Pak ya? Ini memang benar, ini peninggalan Belanda. Sudah kira-kira dibangun tahun 1900. Ini buat penyimpanan amunisi-amunisi. Nah, makanya itu di dalam itu kan ada bunker-bunker itu banyak. Untuk penyimpanan zaman dulu ya? Iya, zaman ini benteng pertahanan berarti ya Pak ya? Pertahanan. Nah ini merupakan benteng pertahanan era di masa Hindia Belanda ya Pak ya? Indonesia, Oke. Belanda. Kita boleh nih Pak lihat-lihat. Oh boleh. Oke. Sini Mbak, makanya ini apa yang dimakan ini termasuk. Ini kita hitung gudang satu. Apa yang dimaksud gudang satu? Kita hitung pintu Mbak. Dari sini ini pintu ini kan nomor ini kan lain. Ini pintu ini termasuk gudang satu, gudang dua. Tiap pintu itu kita hitung gudang. Oh Gudang gitu. ya pintu. Tapi masih digunakan nggak sih Pak sampai sekarang Pak? Sampai sekarang nggak digunakan Mbak. Tahun 2000 itu amunisinya itu udah dipindah di Kota Malang. Oh Waktu begitu. itu ada pembangunan Suramadu lah. Ini bekasnya ini bekasnya sih Mbak. Wah ini Bukannya amunisi. ini. Penyimpanan amunisi. Oh ini bekas-bekas penyimpanan amunisi Amunisi. teman-teman. Ini yang namanya benteng gudang satu. Ini gudang satu ya? Gudang satu. Ini. Baik ini gudang dua yang dilanjut di Oke, jadi tempat penyimpanan amunisi waktu peninggalan Belanda. oke, jadi teman-teman, jadi ini adalah bunker tempat penyimpanan amunisinya. Di sini tempatnya ada beberapa bunker tadi dan bangunan ini masih bangunan utuh ya Pak. Utuh Belum masih asli. asli. Masih asli. Anu menggema ya Pak soalnya. Gampang ya Pak. Kita lanjut lagi. Ini yang Belanda masih ada penjajahan Pak. Tiap benteng situ ada yang jaga di atas itu Pak. Oh iya. Jaga kan kayak gini pintu kayak sini itu tempat anggota tempat penjajahan Belanda itu tempat buat dijaga nanti ada kan ya Belanda. Baik apa langsung ke gudang apa naik gimana? Ya kita naik dulu dah. Iya kita naik dulu aja Pak. Nih Mbak, semuanya ini peninggalan Belanda, belum ada renovasi, belum ada sama sekali. Cuma ini catnya dulu mau direnovasi nggak boleh sama anggota Pemda. Dulu pantauan Jepang sama Belanda itu ada pantauan dari sana Mbak. Itu tempat pantauan. Jadi ini dibangun memang untuk pertahanan kelautan. Jadi bila ada serangan dari arah laut ya Pak ya? Ya, arah laut. Nah dulu Pak itu pas ada serangan dari Jepang ya Pak ya? Nah itu pasukan Belanda berjaga-jaga di sini. Berjaga-jaga di sini, ada juga yang di sana peneropongan kan ada bekas teropongan buat pantauan dari serangan dari laut. Ada benteng itu namanya benteng 7 nanti saya kasih tahu. Benteng 7 oke. Kita ke benteng 7 atau gimana Pak? Gimana langsung ketiga dulu Mbak biar saya jelaskan satu persatu. Kita dijelaskan Agus satu persatu. Ini semua bunker Mbak. Pak peninggal. Nah ini ada lubang ini kemana? Ini buat apa itu Pak sirkulasi udara kayak jendela gitu Mbak. Oh, iya. Masih ada pintu besi gini. Hubung sini udah
kekeroposan, akhirnya ya jadi begitulah. Maksudnya kekeroposan besi, Iya. jadi rapuh. sih. Nomor 3, termasuk gudang nomor 3. Ini dulu kan buat sekolah udara Pak, supaya nggak pengap, takutnya penyimpanan senjata, takutnya panas gitu. Belanda itu sudah keren sekali ya Pak bangunnya, sudah memikirkan untuk sirkulasi udara dan lain-lain. Ini tetap sama sih seperti yang tadi ya. Dulu ini masih ada lampunya ini manual, sekarang sudah nggak ada. Terus, listrik itu bel pakai manual, Manual. genset, kayak genset itu Pak. Ini benteng yang Keempat Pak, Oh, iya, Benteng keempat, benteng yang nomor 4. Nah, ini sama aja Pak, asli sama. Bangker-bangkernya itu hampir sama. Iya. Ini 4 ya. Ini penyimpanan amunisi dan senjata juga Pak. Senjata. Ini ya juga sekolasi udara biar nggak pengap lah. Nah ini juga sama. Ini masih utuh Mbak, masih peninggalan dulu. Oh ya, masih benar-benar utuh ya. Ini ada ini bekas-bekasnya lampu-lampu itu benteng 5 Mbak. Siap Pak. Sama juga Pak, penyimpanan gudang iya, senjata. sama aja. Bentuk strukturnya itu sama aja Mbak. Masih ya bangunannya hampir sama. Nah, masih ini lewat sini Mbak, ini nomor 5. Oh iya. Ya, Ini bangunannya benar-benar bagus ya Pak. Sampai Ya, udah sampai ya. lama tapi Sampai lama sampai di atasnya ditubuhi pohon-pohon besar-besar itu Mbak. masih Iya. berdiri kokoh ini. Ini Mbak, sampai ini nomor 5. Nah, kita masuk teman-teman, Kemana? masih sama. Sama. Cuma saya memang terheran-heran dengan bangunan yang ada di sini teman-teman. Jadi ini sudah usianya berapa puluh tahun Pak berarti? Kurang lebih 1900 gitu Mbak, 1900 tahun. 1900 Sampai sampai sekarang sekarang masih utuh, masih alami. ini benar-benar diciptakan dulu untuk penjaganya kalau ada gempuran benar-benar ini benar-benar benteng pertahanan. Monggo. Benteng 6 ini Bangunannya ya sama sih, ini lihat ini ada yang ini besi loh Pak ya. besi ya, ini memang ini peninggalan besi. Masya Allah, jadi ini mungkin temboknya dilapis besi gitu Pak. Kurang tahu ya Mbak, kira-kira gitu lah, masanya berapa puluh tahun ini masih utuh ini. Oh Gitu. iya. Wah ini Padahal luas ya berdekatan Pak ya. dengan air laut. Ya, sama. Iya Pak, ini tempat ini lebih luas. Ini Pak Agus dari tadi nggak berkeringat sama sekali. Agak berkeringat Mbak. Kita gobios Pak. Iya. Nah Pak, saya mau tanya nih Pak sebelum kita ke tempat berikutnya. Nah, ini saya melihat tempatnya mas, aduh, merinding. Nah, gini Mbak, kalau masalah mitos memang di sini itu kental dengan mitos. Hal-hal yang dulu waktu itu ya, waktu penjajah Belanda kan banyak ya, para kubur, para pahlawan, para penjajahan itu, apalagi di sini semuanya penghuninya itu perempuan, noni-noni Belanda. Noni Belanda. Kalau Mas punya pikiran kosong, terutama perempuan, sering di sini kejadian kesurupan. Oh. Itu saya jamin itu pasti kalau orang pikiran kosong, bengong. Nah, yang saya takutkan itu pasti kesurupan. Oh iya. Bener, kalau pikiran sendiri, terutama perempuan, kaum laki-laki jarang lah. Jarang, Saya ya? tiap hari itu di sini tuh sering nemuin orang pikiran kosong, sama saya nggak boleh masuk. Ya. Oh. Takutnya kan gitu, kesurupan. Bapak berarti pernah, kalau Bapak sendiri pernah mengalami kejadian apa Pak di sini? Ada penampakan apa? Kalau saya ya, hampir kalau malam lihat ya sudah biasa lah Pak, kita yang Sudah penting biasa. rutinnya nggak ganggu lah. Oh apa ada yang namanya Maria Pak di sini? Bukan endang, terutama di sini nih endang yang dikuasai dari sini Oh endang. indah. Itu terkenal, biarpun orang kesurupan itu namanya endang. Itu orangnya Endang, ya? cantik. Aja itu dah, itu dia itu kembangnya sini. Dia orang pribumi dia itu di sini. Nah tempat Pak yang paling dominan sering menampakkan itu sebelah mana Pak? Kalau di sini sebelah Komplina sebelah sini ya juga semua tiap wilayah itu ada Mbak. Itu ada yang ada yang ratunya, ada yang satu sebelah wilayah itu lain penunggu Mbak. Istilahnya itu saya kayak gendruwo. Nah, jadi Nah, kalau di sebelah sini sana ya, ada gendruwo. kalau di sini ini kayak keraton. Oh, orang perempuan semua. Sebelah sini perempuan semua. Pak, kalau sering orang bikin video pra-wedding, kadang memotret kelihatan wajah perempuan. Nampak, Pak? Kenapa? Sering. Kenapa Pak hantu itu selalu cenderung perempuan itu kenapa Pak? Masanya di domain sini belum pernah orang kesurupan itu kaum, maksudnya yang memasuki itu arwah Laki-laki. perempuan kebanyakan. Makanya sering, makanya yang diutamakan itu sering. Kita Sering. kenapa kan di sini bergelantungan itu sudah biasa orang kalau kita malam cari ikan orang-orang sudah biasa lah.
Oh, nah, makanya kita itu nggak ganggu lah. Nah, itu cerita mistis ya yang diceritakan oleh Bapak Agus itu. Kalau memang dari segi sejarahnya di sini tuh karena memang berapa banyak nyawa Pak yang sudah meninggal di sini, ada ratusan banyak nyawa. Dan dulu katanya nggak dikubur ya Pak, langsung dibuang ke laut. Ya, ada yang dibuang laut, ada yang dibendam di sini. Katanya nggak tahu Pak, pasti jelasnya itu berserakan lah sebagai mayat-mayat gitu. Betul, ada mungkin ya apa sosok-sosok yang tidak tenang. Nah, tidak tenang, arwah-arwah tidak tenang gitu. Ke Benteng 7 Mbak, ini yang namanya Benteng 7 itu tempat peneropongan serangan dari laut. Oh, jadi kalau ada serangan laut, teropong ya dari serangan dari laut itu ada dulu. Lihat waktu penyerangan dari laut, ya. Jadi benteng pertahanan dari laut. Laut, ya. Benteng pertahanan. Nah ini untuk bagian neropong-neropongnya gitu ya. Di sini ini nggak salah ada 2 Mbak. Dari pantauan laut itu ada 2, terutama ini gudang 7. Nanti ada juga di gudang 14 ujung sana. Oh iya ya. Berarti ini luas ya Pak ya? Ya luas Mbak, kurang lebih ini nggak sekitar 6 hektar, nggak kurang lebih lah ya. Oh sekitar wilayah. Nanti ada perbatasan sebelah sini. Habis ini itu pada perbatasan itu ada makam namanya Umar Sumpo sama kurang lebih itu apa itu Asbulo. Jadi Asbulo itu sesepuh sini dulu, sesepuh warga Gedung Cuek. Oh sesepuh warga Gedung Cuek. Kalau Umar Sumpo itu dulu kata sesepuh cerita orang dulu ada mayat ditemukan mau dibuang ke laut sampai 7 kali orangnya belum datang, orangnya udah datang di tempat situ, akhirnya dimakamkan di situ. Oh gitu ya. Nah ini namanya tempat peneropongan dari serangan laut. Oh ya, jadi dulu ini ya Pak ya, apa sing buat alat bom dudur itu apa namanya? Montir. Apa jenisnya apa itu Pak ya? Kalau meriam. Ini. Jadi kelihatan dari sini ya Pak ya, itu nanti ada tempatnya, nanti ada relnya Mbak. Saya kasih tahu ini. Saya kasih di sini ada 2 Mbak. Ada 2 pantauan dari laut. Oh, gitu. Pak lewat tangga apa lewat sini? Naik. Oh iya wes. Lewat sini Pak, baik. Oke teman-teman, jadi kita naik ya. Naik ke tangganya Pak. Ini masih alami tangganya nih. Iya Mas. Bukan buatan kita, ini buatan zaman Belanda. Oh ya. Dan memang belum belum. Karena tempat ini memang tidak beroperasi atau digunakan, jadi memang tidak dibuka. Nah ini Mbak. Nah ini masih ada peninggalannya. Ini real Mbak. Ini buat senjata jalan gini Mbak. Iya. Real gini. Nah gini. Nah, meriam ya Pak? Meriam. Nah dari sini pantau ya. Jalan terus. Jadi sepantau dari laut kan ada teropong, ada senjata juga gini. Nah. Oh alah. Ini Benteng 7, gudang 7 benteng. Jadi rapuan-rapuan ini juga bekas peluru ya Pak ya? Mana Mbak? Nah ini kayak gini Pak. Nah. Ini enggak Mbak, ini keroposan air laut karena kan kita berdekatan dengan air asin Mbak. Oh. Ini masih utuh dulu, belum ada. Ya gitu. Ini masih keroposan peluru ini Pak. Bukan Pak, bukan. Ini keroposan bekas air laut Mbak, kan kena angin air laut. Oh iya ya, keasinan. Jadi teman-teman bisa lihat langsung sebelah sini. Suramadu bisa kelihatan. Bisa di zoom ke sini. Nah ini asli air laut. Nah itu ada harimau. Nah jalan ke sana itu harimau. Nah itu ke sana yang warna kuning lah itu loh. Nah itu lah harimau itu. Nanti yang kedua ada di sisi sana. Makanya di sini apa namanya dinamain Benteng Gedung Cuek. Kalau Mbak lihat pakai ground, ini bentuknya kayak cobek Mbak. Oh kayak cobek. Ya makanya di sejarah di sini benteng dulu kan bukan Benteng Gedung Cuek, gudang peluru. Oh. Sama pribumi sini, nah, orang awam bilang mana gudang peluru gitu Mbak. Oh. Nah, ini makanya seperti apa? Seperti cobek. Makanya ini yang dinamakan sejarahnya Benteng Gedung Cuek. Bentuknya kan kayak cobek Mbak. Di sini ada berapa benteng Pak? Kurang lebih 21 benteng. 21 benteng sampai ke sana ya Pak? Sampai ke ujung perbatasan makam. Oh. Di sini yang banyak bentengnya, kalau di sana satu persatu jauh. Nanti sampai di kantoran sana. Ini nanti kita ke sana lagi, langsung kita kembali apa langsung diteruskan sampai ke 21 benteng. Oh iya enggak Pak. Kita coba lihat ke sana ya. Yuk, kelihatan dari sini. Dan di sebelah sana itu masih hutan rimba. Hutan bakau ya Pak? Hutan bakau. Tak bikin kelungsungan ular ini Pak. Dapat ya, tadi dapat 3 ular piton 3 meter itu. Asli ular? Asli di sini masih banyak kayak ular piton. Oh. Masih banyak. Masih banyak ular piton. Buat dari dalam mereka satu itu. Oh, Cina Pak? Iya lah.
Oh iya Pak. Itu benteng juga Pak, kayak rumah. Nah, ini sebelah itu benteng, Pak. Itu belakang itu benteng, sebelahnya itu kantor. Waktu aktif kan ada tempat penjagaan. Penjagaan. 6 personil. Pintu pertama sana, ke satu, kedua di tengah-tengah sini. Tempat dijaga waktu amunisi masih aktif. Waktu amunisi masih aktif. Tapi sering ditemukan amunisi apa tidak Pak? Sering di sokongan amunisi sering ditemukan Pak. Makanya sering ditemukan kata orang itu korek-korek anak-anak itu menemukan itu sering. Oh iya iya. Ini bangunannya masih asli. Ini air ya Pak ya? Ya, Wah. Tempat ini ada tempat air di sini. Dan ini dulu waktu pembangunannya Pak, ini katanya menghabiskan dana terbesar Pak. Zaman dulu katanya menghabiskan dana hampir 8.000 golden. Kalau sekarang itu setara 1,5 miliar. Betul ya Pak ya? Betul, betul. Ya, iya Pak, bangunannya sungguh sangat kokoh dan megah ya Pak ya. Wah. Oh ini Pak ya. Ini benteng ini semua hampir sama, Pak. Ruangannya itu hampir sama. Hampir sama. Nah, kalau ini Pak, ya kalau ini ya, ini dulu tempat penjagaan waktu amunisi masih aktif dijaga anggota kita Angkatan Darat. Oh iya iya. Nah ini Mbak, ini masih aktif ini monggo. Ini, nah ini bekasnya penjagaan dulu, bukan peninggalan Banda, ini bangunan sekarang. Ya ini yang masih aktif digunakan. Masih aktif. Ya. Ya. Nah Mbak, kalau ke sana, nah ini juga ada kamar mandinya. Oh. Dulu masih dijaga, ini sama ya Mbak, tiap benteng, tiap bunker itu sama ya. Tapi ini masih ada munisinya di dalam? Nggak ada Mbak. Oh ya nggak usah masuk kita ya. Iya masuk. Ini aja nggak usah. Nah, Oke, ini masih baru. Pohon-pohon besar ya, sebelah sini pohon-pohon terembesi ya Pak. Iya. Ini sama juga bangunannya untuk naik juga. Iya ini sama aja, lewat sini bisa, lewat sana bisa. Baik gimana? Lewat sini, apa ke sana bisa tembus kok. Oke, kita ke sana teman-teman. Sama ya Mbak, tiap benteng itu tiap pintu, kita hitung itu tiap pintu para orang dulu Mbak, benteng 1 sampai 20. Ini bangunannya masih sama ya? Sama Pak, aja Mbak ya. Ini bawah tetap bengker, bangker semua. Tas penyimpanan. Ini ada, kok ada tas anak sekolah Pak? Ini paling anak dari laut diambil, dibuang di sini. Tasnya dibuang di sini. Iya, kalau kan dari laut kan naik timur. Tempatnya jauh dari pemukiman warga, di ujung juga. Pernah terjadi tindak kriminal nggak Pak di daerah sini? Kalau di sini insya Allah nggak ada aman ya, karena sekarang dijaga ya. Dijaga, biarpun dulu masih nggak dijaga, kita tetap aman. Masalah di sini ini tertutup Mbak, biarpun dia itu berbuat jahat, orang pasti ketahuan lah Mbak. Oh gitu. Di sini, makanya di sini ini aman-aman aja masalah, apalagi ditambah personil jaga 24 jam. Ya, jadi ini memang dijaga selama 24 jam ya Pak ya. Oke. Nah, jadi ini untuk yang atasnya mungkin sama ya Pak ya? Ya, sama, tapi ya sama, cuma beda ini agak dasar Mbak. Ini bagus, mendingan sini mending Mbak sama lain sama yang tadi. Oh, kita lihat ke atas ya. Ke atas. Biar enak, sama siap. Beda. Ini beda. Nah, agak melebar di sini. Oh. Ini agak melebar Mbak. Maksudnya agak melebar. Pandangan kita itu kalau lihat teman-teman bisa lihat di sebelah sana Suramadu, jembatan Suramadu terlihat sangat jelas ya. Di cuaca tidak memungkinkan mendung, jadi kelihatan agak kena kabut. Berarti di sini juga masih banyak ular-ular ya Pak ya? Ayo, sini ular itu masih ada Pak, tapi ya belum pernah lah di orang enggak lah, ular-ular yang enggak berkesan. Ya. Wah ini kalau hujan ya tambah rimbun sekali ya Pak ya? Tambah rimbun Pak, tambah rimbun. Ini semua kan lah beda Mbak, ini agak luasan daripada benteng 1 tadi ya kan, jalannya cuma di sebelah sini kan banyak pohon, kalau di sini kan bisa luas. Oh. Di sini ya cuma ya peninggalan sejarah, kalau tentang mitos itu tergantung orang yang ngeliput gitu Mbak. Oh iya. Ada yang kelihatan ular, ada yang kelihatan perempuan. Tapi dominan di sini ini kebanyakan orang yang tahu ngerti itu memang benar, ada yang penunggu di sini itu ada ular. Kalau dalam mistis
itu kayak noni-noni Belanda. Noni-noni Belanda. Memang mungkin cenderung dari Belanda ya, Ya, Pak, dari dari sini Belanda, dulu dari kan. Memang kalau tentara-tentara dulu banyak dari pribumi juga ya, Pak ya? Dari pribumi juga. Dari ada, Pak. pribumi banyak karena memang dulu ini tahanan. Nah ini Pak, waktu penyerangan Jepang Pak. Pada penyerangan Jepang, Nah ada itu kan memakan banyak jiwa ya, Ya. Pak ya pas itu ya. Ya. Nah itu serangannya itu dari laut apa dari darat? dari darat juga ada, terutama dari laut. Masa dipakai pantuan dari tadi Gudang 7 tempatnya kita kan ada tempat bekasnya tempat senjata itu. Iya, Nah, itu iya. kereta itu tadi dia itu dia bisa nyerang di situ, dari udara bisa, dari laut bisa. Itu kan ada teropongnya juga itu. Iya, ada Ya, teropongnya. ada juga teropongnya itu. Bekasnya jalannya dari serangan laut bisa, dari darat bisa. Ya, jadi semua mengikuti wilayah. Makanya benteng di sini di Jawa Timur cuma tertua di sini. Bentengnya tinggal secara sini. Ya. Dan ini memang benteng terbesar Di pertahanan laut ya di Indonesia Pak. di Oke, dan di sini pun masih diawasi dengan ketat karena takutnya masih pernah beberapa kali itu ditemukan amunisi. Iya. Walaupun 3 selobongnya, Iya. tetap kita dikhawatirkan kalau ada beberapa yang masih aktif ya Pak ya. benar-benar. Nah seperti itu. Jadi benteng pertahanan ini memang dijaga ketat ya. Sebelumnya tadi di pos depan Iya. ada tim angkatan darat, ya, angkatan darat yang menjaga di pos bagian depan tadi. Oke. Jadi teman-teman ini kalau mau menelusuri sampai sana, teman-teman bisa lihat sampai ujung sana itu tidak akan ada habisnya. Memang sangat panjang ya Pak ya. Ya, sangat. Ada 21 benteng pertahanan. Nah, jadi mungkin cukup sampai di sini aja ya Pak ya. Oke. Iya. Terima kasih banyak informasinya ya Pak Agus ya. Nah, itu tadi ulasan kita sejarah tentang benteng pertahanan laut yang berada di Surabaya, tepatnya yang diberi nama Kedung Cuek, yang berada di desa Kedung Cuek. Kedung Cuek Pak ya. Desa Kedung. Desa Kedung Cuek, deket banget sama laut, ini paling ujung ya. Nah oke. Jadi mungkin itu saja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam Rahayu, salam budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.